teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis paragraf. Di sini saya akan bagikan materi yang penting tentang jenis paragraf. Jenis paragraf. 1. Berdasarkan pola penalaran. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, ada paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Dan yang keempat, ineratif. Dan yang kelima, menyebar. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua, paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada akhir. Ciri-ciri paragraf induktif yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, penarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat sepulang itu digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang digunakan yakni jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian. Yang ketiga, paragraf deduktif, induktif atau sering disebut paragraf campuran. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Dan yang keempat, ada ineratif. Artinya, paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, ada menyebar. Paragraf dengan pola tidak memiliki kalimat utamanya. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama, ada paragraf narasi atau kisahan, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik nyata ataupun rekaan. Narasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau penyampaian suatu amanat terselubung kepada pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Yang kedua, paragraf deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresif kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf ini memiliki beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan pola deskripsi fokus. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi.
bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Ciri-ciri paragraf ini yaitu berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Yang keempat, ada paragraf persuasif. Paragraf yang berisi ajakan bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Yang kelima, ada paragraf argumentasi atau paragraf bahasan. Artinya, suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut, yaitu bahan bacaan atau buku, majalah, surat kabar, internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Paragraf ini dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama, ada paragraf pembuka atau pengantar. Fungsinya menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas, dan menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Yang kedua, ada paragraf isi. Inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf ini ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran, ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi sebagai yang pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi atau pembuktian, contoh, fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf yang relatif pendek ini berfungsi untuk memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain. Dan yang ketiga, ada paragraf penutup. Simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuannya agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang materi jenis paragraf.